Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan peraturan Undang-Undang Pertambangan dari tahun 1961 hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudiana Fiun dengan NIM 24660036. Baik, saya akan membahas tentang Undang-Undang Pertambangan dari tahun 1961. Pada tahun 1961, perkembangan Undang-Undang Pertambangan di Indonesia ditandai dengan beberapa peraturan penting. Peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961 yaitu pembentukan perusahaan negara pertambangan minyak Indonesia atau Pertamina. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 93 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara tambang batubara Bukit Asam. Di sisi lain juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1961 merupakan tambahan atas undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak undang-undang hak-hak pertambangan. Oke, itu saja yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Khalid dengan NIM 24660058. Jadi saya akan menjelaskan topik tentang penanaman modal asing pada era Orde Baru tahun 1997 sampai 1998. Pada era Orde Baru, kebijakan penanaman modal terutama pada sektor pertambangan ditujukan untuk menarik investor asing guna memacu pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal menjadikannya landasan hukum utama untuk menarik investor asing. Pemerintah era Orde Baru berupaya menarik investor asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi masuknya investasi asing, termasuk dalam bentuk kontrak karya yang banyak ditandatangani dengan perusahaan pertambangan asing. Kontrak-kontrak ini memberikan hak eksploitasi sumber daya dan dalam kepada perusahaan asing, seperti Freeport menandatangani kontrak karya pertama pada tahun 1967. Meskipun berhasil menarik investor asing dan meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial dengan masyarakat sekitar pertambangan. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang berujung pada kerusuhan Mei 1998 dan kejatuhan Soeharto menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan ekonomi Orde Baru, termasuk ketergantungan pada investasi asing dan pengelolaan sektor pertambangan yang kurang di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandro dengan NIM 24660025. Di sini saya akan membawakan materi mengenai peraturan perundang-undangan tahun 2009. Jadi, undang-undang yang mengatur pertambangan pada tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Adapun inti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah pengaturan pertambangan mineral dan batu bara, penguasaan negara, pemberian izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan, dan kepentingan nasional. Adapun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirwan Zakir, NIM 24660072. Saya akan menjelaskan tentang era Undang-Undang Minerba tahun 2009, yaitu
modernisasi tata kelola. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyudahi sistem kuasa pertambangan diganti dengan izin usaha pertambangan atau IUP, IUP khusus, IUPK untuk wilayah khusus serta izin pertambangan rakyat atau IPR. Menegaskan pelanggaran ekspor bahan mentah atau raw mineral, mewajibkan pembangunan industri pengolahan dan pemurnian smelterisasi di dalam negeri serta memperketat perizinan dan monitoring. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sebagai upaya perbaikan tata kelola lingkungan dan sosial. Mungkin dari itu saja, saya akan memberikan kepada pembaca saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, NIM 24660082. Saya akan membahas tentang Undang-Undang Pertambangan yang berlaku pada tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 10 Juni 2020. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dasar hukum utama yang pengelolaannya pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk perbaikan tata kelola, undang-undang ini juga menimbulkan berbagai perdebatan dan kritik terkait dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lode Risman, NIM 24660003. Baik, saya akan membawakan materi tentang revisi Undang-Undang Minerba 2020, sentralisasi dan isu lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan terbesar, mengembalikan hampir seluruh proses perizinan ke kewenangan pemerintah pusat. Masa berlaku izin diperpanjang khususnya untuk kontrak karya dan PKP2B yang sudah berjalan. Penguatan pengelolaan lingkungan, namun menuai kritik karena beberapa pasal dianggap berpotensi mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurung Omnibus Law 2020 tutup kurung lebih menekankan kemudahan perizinan investasi termasuk bagi sektor pertambangan, menyederhanakan banyak perizinan namun dikhawatirkan memperlemah instrumentasi pengawasan lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juliatno dengan NIM 24660-119. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Baik, di sini saya akan membahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pembaruan Undang-Undang Minerba tahun 2009, yaitu melakukan restrukturisasi besar tentang pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP kepada koperasi, UMKM, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan, keagamaan, serta perguruan tinggi. Di sini dia memiliki tujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi, partisipasi masyarakat, pengurangan dominasi korporasi besar, sekaligus pelaksanaan amar keputusan Mahkamah Konstitusi terkait open bidding lahan tambang yang memiliki penyesuaian, diperkuat dengan pengawasan transparansi dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di sektor pertambangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laude Wahyu Alajim dengan NIM 24660037. Saya di sini akan membahas isu penting dalam evolusi regulasi. Isu penting dalam evolusi regulasi ini terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu
pergeseran paradigma dari eksploitasi ekonomi ke pengelolaan berkelanjutan dan distribusi manfaat yang adil dalam kurung sesuai pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Poin kedua yaitu konflik antara sentralisasi supaya pengawasan bisa lebih optimal versus desentralisasi demi keadilan distribusi manfaat ke daerah. Poin ketiga, penekanan yang bertambah pada pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak sosial termasuk reklamasi, pasca tambang, dan pemberdayaan komunitas lokal. Poin keempat, poin terakhir, tantangan dalam menyeimbangkan investasi kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan pemenuhan kepentingan masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bawakan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Jika memiliki kesalahan mohon dimaklumi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.